Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Sepanjang tahun 2004 sampai 2025, sebanyak 1.709 kasus korupsi telah ditangani KPK. Sebanyak 1.068 diantaranya bermodus gratifikasi atau suap. Didampingi KPK dan BPK, Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP dan Sistem Kendali Kecurangan atau SIKENCUR di Kemenaker Jakarta. Dua instrumen anyar ini digadang sebagai senjata baru pencegahan korupsi. Peluncuran ini bukan sekedar seremoni. Kehadiran KPK dan BPK menandai komitmen nyata bahwa reformasi birokrasi membutuhkan dukungan, sinergi, dan pengawasan berlapis. KPK bersama pemerintah Kota Bandung meluncurkan pembelajaran digital pengetahuan anti korupsi dasar dan integritas atau PADI. Kegiatan ini melibatkan 16.000 aparatur sipil negara Kota Bandung untuk menanamkan nilai anti korupsi dari rumah hingga ruang publik. Program ini lahir dari sinergi KPK dengan Bandung Learning Center. Dan Bandung menjadi kota pertama di Indonesia yang menjalankan pendidikan anti korupsi digital di level pemerintah daerah. Indonesia melalui KPK menjadi tuan rumah penyelenggaraan ke-12 Forum Internasional yang diprakarsai Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD bersama Asian Development Bank atau ADB. Konferensi bertema Integrity to Catalyze Social Development and Economic Growth ini menghadirkan serangkaian diskusi strategis lintas negara. Isu yang dibahas mencakup pengelolaan konflik kepentingan, transparansi kepemilikan manfaat atau beneficial ownership, hingga pemanfaatan teknologi seperti AI, data analytics, dan blockchain untuk mencegah korupsi. Konferensi ini dihadiri 19 negara anggota ACI dari total 34 anggota, diantaranya Australia, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, hingga Uzbekistan. Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sambangi KPK guna menjajaki kolaborasi strategis dalam kampanye sosial dan pengembangan ekosistem pendidikan berintegritas. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menekankan, kehadiran alumni memperkuat kerjasama yang sebelumnya telah dibangun KPK bersama Universitas Diponegoro, terutama dalam memperkuat pendidikan hukum berintegritas. Bersama Lembaga Ketahanan Nasional, KPK menyepakati penguatan penerapan kurikulum pendidikan anti korupsi yang rencananya diterapkan mulai Oktober 2025 mendatang. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan bahwa langkah strategis ini untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus melahirkan pemimpin berintegritas. Melalui kerjasama ini, KPK akan memberikan materi anti korupsi berbasis implementasi rencana aksi kepada peserta pendidikan Lemhanas. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga dalam praktik kepemimpinan dan pelayanan publik. Di tengah sorotan publik terhadap kasus-kasus fraud perbankan daerah, KPK menegaskan peran Satuan Pengawas Intern atau SPI sebagai garda terdepan menjaga integritas Bank Pembangunan Daerah atau BPD di Indonesia. Ini disampaikan dalam pembukaan pelatihan anti korupsi tematik investigatif bagi SPI BPD se-Indonesia di Learning Center Bank DKI Jakarta. Program yang digelar bersama Grup Human Capital Bank DKI ini memperluas fokus pencegahan ke sektor strategis seperti jasa keuangan, asuransi, investasi, industri pangan, dan pupuk. KPK terus memperkuat tata kelola daerah untuk menutup celah korupsi dalam perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa. Hal ini disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK, Eli Kusumastuti, dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Pemkab Demak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Berdasarkan Indeks Monitoring Controlling Surveillance for Prevention atau MCSP 2024, Kabupaten Demak meraih skor 94,25. Namun, hasil survei penilaian integritas atau SPI 2024 menunjukkan skor lebih rendah, yakni 77,39 yang menggambarkan masih ada perbedaan antara capaian administratif dan kondisi di lapangan. KPK menyelenggarakan kegiatan internalisasi kode etik dan kode perilaku pegawai di Auditorium Randi Yusuf Gedung ACLC KPK, Jakarta. Ketua Dewan Pengawas KPK Gus Rizal menekankan kode etik sebagai panduan moral yang menjaga arah kerja lembaga. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dijelaskan materi tentang fungsi pengawasan Dewan Pengawas KPK, pemahaman kode etik, serta studi kasus yang mendorong cara berpikir kritis. Skor survei penilaian integritas atau SPI Kabupaten Kapuas turun menjadi 66,48 poin. Hal ini menjadi perhatian serius KPK dan Pemkab Kapuas dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kepala Satgas Korsub 3 KPK Maruli Tua menegaskan persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Skor tersebut berada di bawah kategori terjaga dan menempatkan Kapuas di posisi ke-14 dari 15 Pemda di Kalimantan Tengah. Untuk perbaikan, KPK dan Pemkab Kapuas menyepakati 5 langkah, yaitu menindaklanjuti hasil SPI 2024, terutama di pengelolaan anggaran, PBJ, dan SDM, menegakkan rekomendasi BPK dengan sanksi tegas bagi ASN yang terbukti melakukan fraud, membenahi tata kelola pokok pikiran atau POKIR DPRD, memperkuat sistem PBJ lewat e-purchasing, serta menata kembali pengelolaan hibah agar lebih akuntabel. KPK menahan tersangka MED selaku Direktur PTWA dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap pengaturan perkara di Mahkamah Agung. Tersangka MED selanjutnya ditahan untuk 20 hari pertama di Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur. KPK sebelumnya juga telah melakukan penahanan terhadap tersangka HH selaku Sekretaris MA periode 2020 sampai dengan 2023 pada 12 Juli 2023. HH kemudian divonis pidana penjara selama 6 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak hadiri kuliah umum pada pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Jakarta Selatan. Dalam kuliah umum bertajuk Tindak Pidana Korupsi di Republik Indonesia, Tanak memaparkan ancaman korupsi dari teori hingga praktik lapangan. Pada kuliah umum ditutup dengan 3 pesan kunci, yaitu pemimpin diharapkan mampu menjadi teladan yang berintegritas, bangun kultur organisasi yang jujur dan akuntabel, serta tanamkan integritas dalam DNA Reformasi Nasional. KPK dan Anti-Corruption Agency atau ACA Uzbekistan sepakat bekerja sama dalam pemanfaatan teknologi digital, pendidikan anti korupsi, dan pencegahan korupsi di sektor bisnis. Wakil Direktur ACA Uzbekistan Umida Abdilovna menyampaikan ketertarikan lembaganya pada strategi pendidikan dan pencegahan KPK. Kerjasama ini ditindaklanjuti lewat penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU. Fokusnya pada pertukaran praktik baik, riset berbasis teknologi, serta strategi pendidikan dan pencegahan korupsi lintas negara. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan ke-4 September tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.